Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutakin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dan kesempatan kali ini akan mencoba memberikan klarifikasi atau statement kaitannya dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengaturan penggunaan TOA atau pengeras suara di tempat ibadah. Yang pertama, sebenarnya inti dari edaran ini adalah bukan dalam posisi beliau Pak Menteri Agama atau Kementerian Agama melarang penggunaan TOA di tempat ibadah, tetapi justru malah memberikan kesempatan sedemikian rupa, hanya ditata, diatur sehingga sebaran suara, entah itu menggunakan pengeras suara dalam, entah pengeras suara luar, itu harus diatur sedemikian rupa sehingga nanti pada akhirnya tidak akan memunculkan hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, kalau kita membandingkan dengan beberapa negara Islam di dunia yang lain, di Arab Saudi, di Mesir, dan di negara Malaysia, sebenarnya posisi Indonesia jauh lebih memungkinkan, lebih mengenakkan bagaimana pengeras suara itu digunakan di tempat ibadah. Sebagai contoh, di beberapa negara itu bahkan ada sanksinya. Di India bahkan itu menjadi suara yang ilegal untuk diperdengarkan. Maka sekali lagi, inti daripada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 ini adalah bukan dalam posisi melarang, sekali lagi bukan dalam rangka posisi menidakbolehkan, tetapi hanya untuk mengatur volume kaitannya dengan penggunaan pengeras suara. Berikutnya terkait dengan pro dan kontra akhir-akhir ini setelah seteman beliau Gusman kaitannya dengan yang hari ini menjadi trending, sebenarnya ada satu misleading, ada satu mispersepsi dari masyarakat kita di dalam rangka menerima pernyataan beliau. Konyolnya lagi, rekaman yang sedemikian berapa menit itu terjadi hanya dipotong pada angle-angle tertentu yang pada akhirnya akan semakin memperkeruh suasana. Sekali lagi beliau sampai menegaskan kata misal, artinya beliau sedang tidak dalam posisi membandingkan, maaf, suara gonggongan anjing dengan suara adzan, sama sekali tidak. Ini yang harus kita pahami bareng-bareng. Beliau hanya ingin memberikan gambaran bagaimana ketika suara-suara gaduh itu muncul secara bersamaan, tentu kita sebagai manusia dengan alam bawah sadar kita pasti akan ada sedikit dalam tanda petik protes. Maka kaitan itulah sebenarnya, sekali lagi ini bukan dalam posisi untuk melarang munculnya penggunaan TOA atau pengeras suara, tetapi hanya untuk mengatur bagaimana jangan sampai nanti di tengah-tengah masyarakat itu muncul konflik, muncul mispersepsi antar umat beragama yang mungkin disebabkan karena mereka mispersepsi terhadap penggunaan pengeras suara atau TOA di dalam tempat ibadah. Maka sekali lagi dalam kesempatan kali ini saya menghimbau sekali lagi khususnya kepada masyarakat Magetan dan mungkin di masyarakat dimanapun berada, ayo kita pahami edaran ini sekali lagi dengan hati dan jiwa yang sejuk, yang bersih di dalam rangka menjaga stabilitas kita, di dalam rangka menciptakan harmoni keberagamaan kita, sehingga pada akhirnya sebentar lagi pun kita akan juga menyambut datangnya bulan Ramadan. Posisi kita sudah sangat siap dan posisi itulah seharusnya yang kita bangun di dalam rangka sekali lagi membangun toleransi keberagamaan di tengah-tengah masyarakat kita. Ini bukan dalam posisi Kementerian Agama untuk memberikan batasan-batasan yang sifatnya teknis, tetapi ini adalah memberikan acuan. Bahkan kalau kita merujuk kepada regulasi yang sebelumnya sudah ada, dengan adanya edaran Direktur Jenderal BIMAIS tahun 1978 yang sebenarnya inti, roh dan spirit dari SE nomor 5 tahun 2022 ini tidak terlalu beda jauh. Maka sebenarnya ini mungkin terlalu berat di dalam pemaknaan sisi mencari kesalahan seseorang, khususnya Gusman yang mungkin bagaimanapun juga beliau adalah posisinya seperti itu. Maka ayo kita tempatkan pernyataan beliau, statement beliau dalam posisi yang objektif, posisi dalam rangka menjaga harmoni sosial, dalam rangka menjaga kebermaknaan, dalam rangka menjaga kebersamaan kita,
dalam rangka mewujudkan harmoni sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Saya rasa itu yang harus kita pahami bareng-bareng, dan sekali lagi ayo kita jaga toleransi, ayo kita jaga harmoni sosial, ayo kita jaga keberagamaan kita semakin bermakna di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita berada. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.